Jumpa lagi Jagat Review TV. Kembali lagi ke rekomendasi smartphone ala Jagat Review. Kali ini kita akan ada di rentang harga berapa? 7 sampai 10 juta rupiah. Oke Chris, jadi kita lanjut lagi 7 sampai 10 juta rupiah. Sebelum nanti kita turun lagi sampai ke yang 3 sampai 5 sampai 7, 3 sampai 5, Yes. 2 sampai 3 dan 1 sampai 2 juta. Betul. Tapi sekarang giliran 7 sampai 10 juta dulu ya. Buat yang nyari yang di atas 10 juta, kita udah bikin video kemarin ya. Itu udah Ya, naik videonya. Udah naik videonya. Ya, disclaimer dulu. Apa tuh Chris? Disclaimer yang pertama, Ya. daftar smartphone ini adalah daftar smartphone yang masih ada barunya tentunya. Masih ada baru ya, harus. Kita nggak rekomen barang second. Oke. Itu kalau kalian mau beli barang second itu tanggung jawab kalian. Kemudian daftar smartphone ini adalah semua smartphone-nya itu yang resmi masuk ke Indonesia atau yang diimpor langsung oleh perwakilan resminya di Indonesia. Jadi kita nggak rekomen barang yang Nggak resmi. yang nggak resmi. Yang resmi ya, soalnya garansi repot. Garansinya Nanti repot. Lalu kemudian juga harga dan ketersediaan barang bisa berubah sewaktu-waktu. Survei ini kita rangkum sampai akhir April 2021. Kemudian setelah tanggal itu mungkin aja ada smartphone baru lagi yang lain. Bisa jadi. Iya. Lalu juga kalau ada smartphone yang nggak ada di sini, itu simple aja. Artinya cuma 2. Yang pertama apa? Yang pertama itu mungkin kami lupa. Jadi Iya, mungkin itu kalau bisa jadi kelewat ya. bisa jadi kelewat, Ya. kalian bisa komennya di bawah. Atau alasan kedua ya, memang smartphone itu nggak menarik buat kami. Yes. Sesimpel itu aja. Iya. Kemudian apa daftar berikut ini adalah bukan ranking. Jadi yang pertama kita sebut bukan berarti dia yang juaranya, bukan kayak gitu. Dan Jadi yang ini- terakhir juga bukan juara. bukan, Sama, bukan. iya, bukan ya. Jadi ini bukan ranking ya. Iya, iya. Kemudian juga yang kalian harus ingat, nggak ada smartphone yang sempurna untuk semua orang. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Lalu juga daftar rekomendasi ini merupakan hasil diskusi dengan tim kami di Jagat Review tentunya. Iya, semuanya ya, Yes. ngobrol ya. Oke. Kita hasil ngobrol-ngobrol setelah di sini. Tapi walaupun daftar ini udah didiskusikan dengan tim, jangan menjadikan rekomendasi kami ini sebagai patokan yang mutlak atau absolut. Pada akhirnya kalian lah yang berhak menentukan smartphone apa yang cocok untuk kalian. Oke, kita langsung mulai yang pertama. Ini 7 sampai 10 juta rupiah ini areanya flagship terjangkau atau bahkan disebut flagship killer. Yes. Ya, ini pembunuh flagship katanya karena harganya yang miring. Yes. Ya, karena flagship rata-rata di atas 10 juta soalnya ya. Nah, kriterianya itu SoC-nya flagship. Yes. Ya, harus chipset flagship, storage-nya minimum berapa? 256 GB di Udah nggak harga bisa 128 lagi ya. 256. 256. Terus kita masih minta 5G ready. Yes. Ya, 5G ready. Punya fitur spesial. Terus layarnya harus yang berkualitas tinggi dengan refresh rate di atas 60 Hz. Wajib ini sekarang ya. Bahkan kalau bisa AMOLED. Kalau bisa AMOLED ya, Yes. kalau bisa AMOLED. Kalau bisa ya. Oke, yang pertama bukan juara 1, bukan yang paling bawah, tapi yang pertama apa? Yang pertama kita ada Vivo X60. X60. Oke. Nah, jadi ini kenapa kita pilih ini? Pertama, dia memiliki Zeiss kamera sistem. Zeiss kamera sistem ya. Dia terdiri dari 48 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel super wide angle, dan 13 megapiksel portrait kamera. Ini portraitnya yang gila sih. Karena ada mode spesial biotarnya itu. Yes. Nah, itu keren banget. Kalau ada yang belum lihat, ya lihat di review Vivo X60 Pro kita. Itu gila banget hasilnya. Yes. Kemudian chipsetnya Snapdragon 870. Ya udahlah ya, udah tahu semua ya, itu kencang. Apalagi yang punya Vivo ini kencang-kencang. Ya, Betul. 870 kencang. Selfie 32 megapiksel. 32 megapiksel. Vivo udah aman lah kalau selfie lah. Udah aman. Layar juga kekinian 6,56 inci AMOLED 120 Hz HDR10+. Baterai 4030 mAh dengan charging 33 watt yang kencang juga, dan ini membuat otomatis bodi jadi tipis. Yes. 5G ready. Betul. Ya, dan dari data yang kita peroleh 5G-nya lengkap. Ini 5G lengkap ini bandnya nih ya. Dan harganya ada di resminya di 7.999.000. Nice. Ya, nice ini salah satu yang nice yang kalau kalian nggak butuh itu ya fitur-fitur yang ada di X60 Pro yang jadi berikutnya nih, jadi pilihan berikutnya. Yes. Nah, Ini versi lebih tingginya lagi dari yes, X60. betul. Nah, kalau untuk storage kita harapannya 256 GB. Harapannya. Iya, tapi kalau dia punya kelebihan yang unik banget dan menarik banget 128 kayaknya masih diizinkan ya. Ya, masih bisa jadi pertimbangan lah. Iya, tapi harus unik banget. Kalau Yes. nggak unik banget agak susah kayaknya. Ya, kemudian ini Vivo X60 Pro. Yes. Iya, sama. Zeiss kameranya sama nih, hampir sama semua ya fiturnya. Betul. Mirip semuanya dengan X60 ya, dengan 3 perbedaan yang mencolok. Ya, ada 3 perbedaan yang paling mencolok, ada 3. Yang pertama adalah kamera utamanya udah punya gimbal stabilization ya. Jadi matanya itu bisa melirik-melirik kanan kiri gitu ya. Dan ini versi 2, udah perkembangan dari versi sebelumnya. Iya, di versi 2 yang lebih stable lagi. Kemudian dia punya RAM lebih gede, Punya RAM lebih gede. 12 GB. Nggak tanggung-tanggung nih, 12 GB dan storage-nya 256 GB.
Ya, baterainya di kisaran 4200 mAh, tapi memang kayaknya kurang gede ya, tapi masih oke. Kemarin hasil pengujian kita oke baterainya. Dan ini menciptakan smartphone yang tipis tentunya. Hasilnya tipis, ya, tipis banget. Jadi buat kalian yang nyari performa kenceng, performa flagship, tapi bodinya masih nggak terlalu gede, ini mungkin jadi pilihan yang bagus juga. Iya, ini pilihan yang bagus juga nih. Enak banget soalnya megangnya tuh enak gitu ya, nggak berasa kayak HP sekarang banyak yang gede-gede banget ya. Ini enteng, ini tipis gitu. 5G sama dengan X60 lengkap juga bandnya, ini sangat menarik sekali. Kemudian kalau buat kedua ini dari 870 memang agak anget ya, tapi tipikal untuk seri 800 yang baru. Kalau dihajar Genshin Impact ya panas pasti. Udah pasti, ya pasti. Seri 8 nggak nemu yang adem juga sampai sekarang. Nggak nemu gitu ya. Yang jelas kenceng aja. Sama ada kelemahan mungkin nggak ada slot micro SD. Iya, itu nggak ada slot micro SD-nya. Nah, kalau buat yang X60 Pro mau tahu lebih lanjutnya, lebih lengkapnya, reviewnya dicek. Udah ada, sudah tayang. Nah, untuk harga dia resminya di 9.999.000 ya. Jadi tepat di bawah 10 juta. Kemudian berikutnya apa lagi? Kemudian kita ada dari Xiaomi. Kali ini kandidatnya adalah Xiaomi Mi 11. Mi 11, jangan komplain. Mi 11 masuk dalam daftar ini. Yes. Ya. Jadi kenapa kita pilih Mi 11? Yang pertama, ini dia sudah menggunakan dual SIM. Jadi buat yang dulu ngikutin Mi 10 pasti tahulah ada masalah di single SIM di situ. Single SIM. Walaupun ganti tray bisa, tapi tetap aja itu kan nggak resmi ya. Yang resminya cuma single SIM. Jadi di Mi 11 sudah dual SIM. Terus performanya monster berkat Snapdragon 888-nya. Kemudian juga dia layar smartphone yang bisa kita bilang nih cukup sangat bagus malah di harga segini. Karena dia udah WQSD Plus. Dan dia sudah menggunakan panel AMOLED dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Dan menariknya juga kita nggak perlu pindah ke Full HD untuk 120 Hz. Bisa WQSD Plus 120 Hz itu juga bisa. Dan dia juga sudah menggunakan pelindungan Corning Gorilla Glass Victus yang terbaru. Yang baru. Desainnya juga mewah. Keren. Kemudian dia punya speaker stereo by Harman Kardon. Jadi oke banget nih. Kualitas kamar, kualitas suaranya bagus banget. Bener. Kemudian RAM storage juga cukup besar di 8GB, 256GB. Chargingnya kenceng. Fitur kameranya berlimpah. Dia juga punya IR blaster. Untuk iklan nih, biasa kan Xiaomi nanyain pada iklan nih. Iya, kalau buat Mi entah kenapa nyaris nggak ada. Nyaris nggak ada. Kalau dicari sebetulnya bisa nemu, tapi nyaris nggak ada lah sebetulnya. Nggak kelihatan lah sebetulnya. Emang terlihat ya perlakuan iklannya agak beda ya untuk antara Mi sama Redmi. Beda banget. Kemudian juga dia udah pakai MIUI 12. Ini pengalaman pakai itu smooth banget dan fiturnya ada banyak banget di UI-nya. Paling hal-hal yang mungkin kami kurang suka adalah pertama di suhunya. Ya tapi standar semua 888 begitu. Ya begitu gitu. Dan ini bahkan bukan yang paling tinggi suhunya. Iya, bukan yang paling tinggi suhunya. Dan kalau bisa overheat itu hanya terjadi di benchmark yang kalian tidak pakai sehari-hari. Kita udah pakai terus nih dan masih tetap nggak nemu untuk penggunaan sehari-hari dia crash gitu, nggak ada. Lalu ya baterai juga mungkin ya bukan yang terbaik di kelasnya gitu, karena dia juga efek samping dari AMOLED 120 Hz juga kayaknya ya. Dan dia Xiaomi juga ngejar tipisnya kayaknya. Ngejar tipis, iya. Terus juga kalau soal layar lengkung ini plus minus perdebatan lah, kalian ada yang suka, ada yang tidak. Penampilannya jadi keren. Iya, pernah jadi keren. Tapi secara fitur ya lengkung memang tidak seefektif layar rata sih. Iya, kalau selama gue pakai Mi 11 masalahnya cuma satu. Buat yang nyari tempered glass-nya semoga beruntung. Kemudian juga ya karena ini udah rentang harga 10 juta gitu ya. Sayangnya belum ada IP rating di sini. Dan belum punya display out. Tapi ya emang rata-rata belum punya display out juga. Semua untuk juga belum ada display out juga. Jadi ini mungkin buat kalian yang nanya-nanya ini support MHL gak segala macam ini belum. Yang ini belum. Lalu juga sebenarnya setup kameranya sih. Setup kameranya kenapa? Jujur aja ya, setup kameranya itu terasa agak nanggung untuk harga 10 juta. Apalagi setelah melihat Vivo yang tadi ya. Kenapa? Karena ini sensor utamanya bagus. Sensor ultra wide-nya lumayan. Dan kenapa masih ada makro 5 megapiksel? Iya, masih ada tambahan-tambahan yang kecil-kecil. Ya sebetulnya sih kalian dapat ekstra yang mungkin kalian nggak pakai gitu. Dan kamera, kalau kalian bisa mengenyampingkan itu, kamera utamanya udah oke banget sih. Di kondisi gelap juga oke. 108 terkenal banget tuh untuk kondisi gelap ya. Paling untuk hal minor lainnya ya keterbatasan sensor. Untuk kalian yang pengen slow motion yang lambat-lambat ini kurang bisa di sini karena keterbatasan 960 nggak ada ya. 960 nggak ada. Karena dia maksimal sensor itu cuma 110 fps, nggak bisa lebih dari itu. Tapi ya udah cukup lah. Kecuali buat lo mungkin nggak cukup. Jadi buat bagian orang mungkin ada yang suka slow motion agak kurang di sini. Untuk harga dia ada di 9.999.000 kalau nggak lagi diskon. Next ada apa lagi? Kita ada iPhone XR. iPhone XR ya, buat kalian yang memang benar-benar butuh iPhone mungkin karena kebutuhan terhadap Instagram, ini yang bisa diintip
mungkin yang paling enak rasanya ya, yang Betul. paling balance itu yang ini buat di harga di bawah 10 juta. Dia pakai A12 Bionic, layarnya 6,1 inci, jadi lumayan gede sebetulnya. Kalau di iPhone dia agak lebar soalnya, jadi 6,1 inci itu agak besar gitu ya. Memang masih IPS, tapi ya ini IPS ala iPhone, ya tetap bagus. Kamera 12 megapiksel, jangan dikomplain, itu kamera 12 megapikselnya memang oke. Dan walaupun cuma satu kamera, tapi satu kamera ini bisa diandelin kapan aja Iya, dan betul. di mana aja. Iya, selfie 7 megapiksel ini turun dari zaman dahulu kala nih, ya. Lalu dia udah stereo speaker dan dia punya IP67 sebagaimana layaknya sebuah iPhone, gitu ya. Jadi kalau nyari smartphone Apple yang layarnya cukup oke, besar, harga terjangkau, kayaknya pilihnya di sini. Yes. Harganya itu ada yang 7 jutaan di 7499 untuk 64 GB. Lalu ada yang di 8 jutaan untuk yang 128 GB. Untuk penggunaan 2021 sih kami lebih rekomendasiin yang 128 GB lah ya paling enggak ya. Harga jauh. Iya. Iya, jadi kalau kalian mau asal punya-punyaan, siapa tahu. Siapa tahu HP IG gua nih. Iya. Ya kan bisa jadi loh. Bisa Iya. jadi ya. Siapa tahu ada butuh buat itu ya. Siapa tahu 64 GB-nya masih menarik ya. Jadi kan tergantung kalian, pastiin aja 64 GB apakah cukup untuk kalian gitu. Iya. Kalau kami sih lebih nyaraninnya 128. Nah, untuk yang berikutnya ini spesial buat para pengguna iPhone dari zaman dahulu kala yang sukanya memang sebuah smartphone itu harus kecil. Nah, tapi nggak mau pakai yang iPhone 12, 12 mini ya. Ada iPhone SE yang 2020. Yes. Nah, ini prosesornya udah kencang di A13 Bionic. Menarik ini. Ya, layarnya kecil di 4,7 inci memang, tapi ya buat yang pakai iPhone dari zaman dahulu kala ini normal. Ini normalnya nih segini gitu ya. IPS tapi warnanya bagus. Kamera 12 megapiksel, selfie 7 megapiksel ya. IP67 juga di sini ya. Dan kelebihan di iPhone SE ini kita nggak harus selalu bergantung dengan Face ID ya. Oh iya dia masih punya fingerprint sensor. Yes. Iya, jadi buat yang pakai masker gitu, fingerprint sensor masih jalan gitu. Walaupun tampilannya jadul. Tar dulu. Bisa dibilang jadul, bisa dibilang retro. Nah, kan? Jadul apa retro? Untuk harga juga dia menarik sih sebetulnya di 7.999.000 untuk yang 128 GB. Oke, jadi mungkin itu aja mudah ya kalau untuk di 7 sampai 10 nih. Rekomendasi kita ada tadi. Yang itu tadi. Kalau dia nanya kemana Mi 10T Pro, dia 6.999.000. Ya, karena ini kita jadi- mulai dari 7 juta. Mi 10T Pro itu di bawahnya. Nanti di video berikutnya. Iya, kita nggak ngitung harga tengkulak soalnya. Yes. Ya, Oke. Jadi walaupun ini rekomendasi untuk yang baru mau beli, kita juga punya rekomendasi untuk kalian apakah smartphone yang kalian pakai sekarang itu perlu dipertahankan. Jika kalian sudah menggunakan smartphone berikut, kami merekomendasikan untuk tahan aja. pakai aja. Selama nggak ada alasan spesifik untuk ganti ke smartphone lain. Ya, Jadi smartphone berikut ini harusnya masih sangat layak digunakan. Contohnya, yang pertama, jika kalian sudah menggunakan Xiaomi Mi 10 atau Mi 10, tahan aja. tahan aja. Itu udah Itu- 5G ready juga. Itu udah 5G Ya. ready, Super AMOLED juga, ya kan? Snapdragon 865. 865 udah kenceng. Ada yang bilang Snapdragon 865 udah lemot gitu. Wah, keterlaluan. Keterlaluan. 855 masih enak kok. Nah. Kamera juga 108 megapiksel ya. Ada ultra wide juga di situ, selfie 20 megapiksel, ada stereo speaker yang bagus juga stereo speakernya gitu ya. Bodinya juga nggak tebel-tebel banget ya, walaupun baterainya emang 4700-an ya. ya. Tapi oke sih itu sebetulnya ya. Chargingnya juga lumayan kencang di 30 watt. Kemudian ada lagi ROG Phone 3. Yes. Iya, Snapdragon 865 lagi nih ya. Jelas kalau yang satu ini memang salah satu yang kita suka juga. Yes. ROG Phone 3 ini AMOLED 144 Hz ya. Kamera 64 megapiksel, ada ultra wide-nya. Selfie juga lumayan oke, baterai gede di 6000 mAh, charging 30 watt, stereo speaker, fitur gamingnya gila-gilaan. Yes. Ya namanya ROG Phone ya, Iya. fitur gaming pasti gila-gilaan. Jadi kalau masih punya itu, nikmatilah paling nggak setahun lagi, paling tidak setahun lagi ya. Lalu ada lagi, ya satu lagi yang paling sering kita bahas kemarin, Black Shark 3. Betul. Ini Jadi juga buat nih. kalian pakai Black Shark 3 itu masih enak kok sampai sekarang. Masih enak ya. Cooling sistemnya terbaik untuk cooling system ini terbaik ya untuk kelas harganya dan zaman pada masanya ini terbaik karena prosesor tengahnya itu loh
Dan kalau dipaduin dengan kipas cooler spesialnya, Waduh, dingin. Genshin Impact masih jos kok di Blazer 3. Lempeng. Masih lempeng. Masih lempeng. Snapdragon 865 juga, AMOLED 90 Hz, nggak ada masalah, nggak usah 144 120 juga ya. Kamera 64 megapiksel ya. Ada ultra wide juga di situ. Kemudian baterai emang nggak gede-gede amat juga di sini ya. Tapi chargingnya kenceng banget. Tapi ngecasnya kencang. Stereo speaker juga di situ. Fitur-fitur gamingnya udah deh, ini oke banget. Kemudian yang berikutnya ada Galaxy Note 10 Plus. Ini andalan gue setahun lebih nih. Iya. Note 10 Plus. Ya, pakai Exynos 9825. Note 10 Plus ini mungkin salah satu Note yang paling sukses karena emang enak banget makainya ya. Dan 9825 perbaikan dari 9820. Jadi itu kita kerasa banget bedanya, langsung naik gitu. Jadi ini emang enak untuk berbagai macam hal, ini enak. Iya. Sensornya yang kelihatannya memang nggak gede-gede banget, itu justru bikin enak. Kenapa? Karena bokehnya nggak terlalu banyak malah. Jadi cukup menguntungkan. Dan yang paling penting banget, S Pen. Yes, Pen. Ada S Pen. Ya tentunya ada stereo speaker, ada IP68, chargingnya bisa sampai 45 watt walaupun charger bawahnya 25 ya. Kemudian baterai juga, ya baterai nggak gede-gede amat sih. Nah, tapi membuat bodinya juga nggak terlalu masif, tebal banget juga gitu. Salah satu smartphone yang enak. Kalau kalian masih pakai mungkin pertahankan. Spesial buat yang pakai Note 10 Plus mungkin mau nunggu awal 2021 mungkin ya, mungkin. Jadi nggak perlu tergoda dengan yang terbaru banget gitu ya, Note 20 Ultra atau S21 Ultra gitu. Smartphone yang kalian pakai itu masih bisa bertahan paling nggak setahun 2 tahun ke depan lah ya. Gitu. Yes. Oke. Lalu ada lagi apa nih? Ada lagi ini Galaxy S20 FE. S20 yang warna-warni itu. Yang warna-warni. Ya, warna-warni. Ini juga salah satu yang menarik ya. Karena pas belinya juga harganya nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya. Di bawah 10. Di bawah 10, 9,9 juga. Iya. Ya, 9,9. Dulu kita sempat pilih ini juga karena dia rasanya tuh benar-benar rasa premium. Yes. Ini dapat rasa premium. Kameranya oke banget. Memang kamera 12 megapiksel mainnya itu masih oke banget. Ada ultra wide-nya, selfie 32 megapiksel, baterainya 4500 mAh, charging 25 watt, stereo speaker IP68. Iya, ini rasa Samsung kelas atas. Betul. Emang gitu. Jadi kalau kalian pakai dan tidak punya masalah dengan baterai ya lanjut aja dulu. Iya. Lagi-lagi bisa saya bilang tunggu aja dulu, paling cepet awal 2022 lah gitu ya. Kode banget ini. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin nggak disangka-sangka nih ya. ya, ini masih sangat menyenangkan sekali. Ini adalah Huawei P30 Pro. Betul. Aduh, ini ikonik sekali nih Huawei P30 Pro nih ya. Masih punya Google, di situ ada Google GMS yang masih ada di situ ya, Google Mobile Service masih ada. Kirin 980, layar udah OLED walaupun memang bukan OLED yang paling hebat yang pernah kita lihat, tapi udah oke banget di situ. Main kamera 40 megapiksel, ada 8 megapiksel tele yang periscope, ada ultra wide 20 megapiksel dan itu autofocus. Yes. Ultra wide-nya autofocus. Ada TOF 3D-nya, selfie 32, baterai 4200 dengan charging yang gila-gilaan. 40 watt tuh kencang banget nge-charge-nya. IP68 juga. Dan barangnya satu ini nggak terlalu besar juga. Iya. Enak dipakainya. Dia ada beberapa tipe ya, yang versi awal yang bisa bunglon banget, warna berubah-berubah. Iya. Terus ada versi dual tone, macam-macam lah. Nah, kalau kalian masih pakai ini, nikmati aja dulu. Salah satu kamera yang terbaik adanya di P30 Pro memang, terutama untuk foto. Ini kalau udah gelap, bodo amat lah, jepret aja terus gitu. Bahkan walaupun terkesan misalnya ini udah flagship tua gitu, kameranya itu masih bisa bersaing dengan keluaran terbaru sekarang loh. Banget. Gitu, tadi kita sebutin 7-10 juta gitu. Itu sebenarnya Huawei P30 Pro tuh masih ngelawan. Masih ngelawan banget. Oke, kalau gitu 7-10 juta sudah semuanya kita bahas. Mungkin ada yang kelewat, tinggal tulis di dalam kolom komentar di bawah. Tapi untuk sekarang kita sudahi dulu dan kita coba bahas yang berikutnya lagi di dalam video berikutnya juga tentunya ya. Yes. Sampai jumpa lagi di Jagat TV.